Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Kejadian pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kecemasan merupakan sebuah kondisi yang mengganggu jalannya kehidupan seorang manusia. Dampak yang ditimbulkan oleh kecemasan pun dapat berupa fisik maupun emosional. Tubuh seseorang yang mengalami serangan cemas biasanya dapat mengalami kenaikan debar jantung, mudah lelah, dan mudah berkeringat. Sedangkan kondisi emosionalnya cenderung tidak stabil dengan pikiran yang sangat mudah berlebihan atau sangat mudah berpikiran negatif mengenai sesuatu yang bahkan belum terjadi dalam hidupnya. Itulah sebabnya apabila kecemasan dibiarkan berlarut-larut, maka akan menjadi lubang besar yang mengurung pribadi tersebut. Artinya, merupakan sesuatu yang sangat sulit bagi seseorang dengan kecemasan untuk menjalani kehidupan, apalagi mengalami pertumbuhan dan perkembangan di dalamnya. Kehadiran dan perkataan Tuhan yang diberikan bagi Abram pun menjadi sebuah cara untuk mengatasi kecemasan yang sedang dialami oleh Abram. Kecemasan ini memang tidak tertulis secara gamblang di dalam teks Alkitab, namun sudah cukup jelas terungkapkan melalui dialog antara Abram dengan Tuhan. Sejak awal, bahkan Tuhan berfirman, Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Kalimat ini bukan sebuah pembukaan sapaan yang klise, melainkan sebuah peneguhan hati dan pikiran yang sudah kalut dalam ketakutan dan kecemasan. Nampaknya, Abram sedang berada dalam sebuah fase kehidupan di mana ia memikirkan tentang masa depan keluarganya. Sekilas, ketakutan Abram berkutat pada persoalan siapa yang akan berkuasa atas hartanya ketika ia mati kelak. Namun, di balik itu, terdapat ketakutan dan kecemasan mengenai garis keturunan yang belum juga hadir dalam kehidupan Abram. Ketakutan dan kecemasan itu pula yang perlu diatasi dengan tepat, sehingga janji berkat Tuhan dapat tergenapi dalam kehidupan Abram. Sahabat Alkitab, ada kalanya kita mengalami ketakutan maupun kecemasan dalam menjalani kehidupan. Hal ini merupakan persoalan yang wajar untuk dialami oleh manusia. Namun kita juga perlu cermat agar kita tidak terjebak di dalamnya. Firman yang datang kepada Abram pun ditujukan untuk meneguhkan hati dan meluruskan pikiran Abram, agar tetap mengingat berkat dan penyertaan Tuhan. Hal ini juga berlaku dalam kehidupan setiap orang yang sedang bergumul dalam kecemasan dan ketakutan. Ingatlah, ketakutan dan kecemasan akan masa depan yang begitu samar tidak dapat menghancurkan Anda yang berlindung di balik Tuhan, perisai yang teguh. Katakanlah dalam pengharapan dan ketegasan bahwa Tuhanlah perisaiku, aku percaya itu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam segala ketakutan dan kecemasan yang sering kami alami atau bahkan yang saat ini sedang kami rasakan, tolonglah kami untuk menjalani kehidupan kami dengan yakin dan percaya serta tegas berkata, Tuhan, Engkaulah perisaiku dan aku percaya itu. Biarlah firman-Mu yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami untuk menghadapi segala misteri kehidupan di depan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.